Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan memberikan 10% saham PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua. Langkah ini sebagai bagian dari skema divestasi yang lebih luas dan masuk dalam kerangka pembangunan sosial ekonomi daerah. Inisiatif ini muncul setelah Kepala Negara memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua di Istana Negara. Rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai fasilitator. Jika kita kilas balik lagi ke belakang, perjalanan Indonesia untuk menguasai PT Freeport Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan. Pada 2018, pemerintah melalui BUMN resmi menguasai 51% saham, menjadikan negara sebagai pemilik mayoritas. Dari total 51% kepemilikan tersebut, 10% diantaranya telah disepakati akan dialokasikan kepada pemerintah daerah Papua melalui mekanisme Badan Usaha Milik Daerah. Dan begitu, arahan Presiden Prabowo baru-baru ini menjadi lanjutan dari divestasi saham Freeport sejak 7 tahun silam. Pada kesempatan awal, jatah 10% saham untuk Papua dibagi lagi dengan perincian 7% untuk pemerintah Kabupaten Mimika sebagai wilayah operasi utama dan 3% untuk pemerintah Provinsi Papua. Namun, seiring dengan terjadinya pemekaran wilayah di Papua yang menghasilkan beberapa provinsi baru, arah kebijakan Presiden Prabowo kini berfokus pada distribusi yang lebih merata. Tujuannya adalah agar hasil dari kekayaan PT Freeport dapat dirasakan oleh seluruh provinsi di Papua, termasuk provinsi-provinsi baru yang baru saja terbentuk. Pembahasan internal antar gubernur di tanah Papua pun sedang berlangsung untuk menetapkan mekanisme pembagian saham dan dividen yang adil untuk seluruh provinsi di wilayah tersebut. Dalam kerangka pengembangan ekonomi daerah, pemberian saham Freeport bagi masyarakat Papua menambah kesempatan untuk meningkatkan akses pendapatan dan kesejahteraan, terutama melalui dividen dan bagi laba perusahaan yang diperoleh setiap tahun. Di sini, isu pemerataan menjadi sangat krusial, mengingat Papua selama ini sering menjadi simbol ketimpangan antara kaya sumber daya alam dan rendahnya taraf hidup masyarakat. Keputusan untuk memperluas kepemilikan saham menjadi jalan strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengaktifkan keterlibatan ekonomi lokal dalam sektor pertambangan yang sudah menjadi sumber kekayaan nasional. Keahlian pengelolaan saham dan pembagian manfaat Freeport harus disiapkan secara matang. Tujuannya agar pengaruh dari divestasi ini tidak hanya terbatas pada pembentukan perusahaan daerah semata, melainkan diterjemahkan dalam program pembangunan sosial ekonomi yang konsisten. Struktur pemegang saham baru juga harus dituangkan dalam rencana pemerintahan perusahaan yang menjamin akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kompetensi lokal. Di samping itu, pemerintah Papua dan BUMD harus mempunyai kerangka investasi jelas untuk menerjemahkan saham menjadi sumber pendapatan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam jangka panjang. PT Freeport Indonesia sendiri menjadi kontributor fiskal yang signifikan bagi negara. Sepanjang tahun lalu saja, perusahaan ini memberikan kontribusi pendapatan negara yang besar, diperkirakan sekitar 4,7 miliar dolar Amerika atau hampir 80 triliun rupiah dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan pungutan lainnya yang menyertai operasinya. Kontribusi tersebut menunjukkan peran Freeport cukup besar dalam menopang pemasukan negara. Ini terutama dalam memastikan aliran keuangan ke APBN dan keuangan daerah. Manfaatnya juga dirasakan oleh Papua Tengah dan daerah-daerah produsen lainnya. Data juga menunjukkan bahwa pengembangan kemitraan ekonomi antara perusahaan dan komunitas lokal berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Berdasarkan data laporan tahunan, estimasi pendapatan atau revenue PT Freeport Indonesia pada 2024 mencapai 11 miliar dolar Amerika. Dari pendapatan tersebut, laba bersih yang dihasilkan diperkirakan berada pada kisaran 3,5 hingga 4 miliar dolar Amerika.
Angka ini menunjukkan bahwa Freeport tetap menjadi salah satu aset paling berharga yang dimiliki oleh negara. Dengan laba bersih yang sangat besar tersebut, kepemilikan 10% saham oleh masyarakat Papua akan memberikan dampak fiskal yang luar biasa bagi pembangunan daerah. Dividen yang diterima pemerintah daerah dapat digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas, seperti peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih baik, hingga pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil. Hal ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mempercepat penurunan angka kemiskinan di tanah Papua. Gambaran kinerja keuangan terakhir menunjukkan PT Freeport Indonesia telah menyalurkan dividen sekitar 4,1 miliar dolar Amerika atau 67,3 triliun rupiah kepada pemerintah sejak 2019 hingga 2024. Hal ini sekaligus menunjukkan kinerja positif dari operasional penambangan serta penjualan tembaga dan emas. Dalam kerangka industri global yang lebih luas, Freeport Indonesia beroperasi dalam pasar tembaga dan emas yang sangat terintegrasi dengan tuntutan teknologi dan energi baru. Kedua komoditas tersebut menjadi unsur kritis dalam transisi energi, infrastruktur, dan peralatan industri modern. Kerjasama antara negara dan perusahaan tambang untuk mengembangkan nilai tambah termasuk hilirisasi tembaga adalah upaya strategis untuk meningkatkan daya saing nasional dan mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah. Langkah seperti pengolahan konsentrat tembaga menjadi katoda atau produk industri lain memberikan nilai tambah lebih besar pada ekonomi Indonesia. Ini juga menjadi motor penggerak industri pendukung lain di tanah air. Pada akhirnya, pengembangan distribusi saham bagian masyarakat Papua harus dijalankan secara komprehensif agar menjadi pemicu transformasi ekonomi lokal. Bukan sekedar bagian ekuitas yang terpisah dari kehidupan ekonomi sehari-hari. Namun yang perlu kita soroti, Presiden Prabowo telah mengirimkan sinyal kuat kepada dunia internasional dan para investor bahwa Indonesia sangat serius dalam mengelola sumber daya alam dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Kepala negara harus memastikan reformasi ini bakal menjadi bukti nyata bahwa kekayaan alam Indonesia memang untuk kemakmuran rakyat, seperti diamatkan konstitusi negara kita. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDIQ Channel TV, idicchannel.com, dan media sosial IDIQ Channel. Sampai jumpa.